619 Isra. Lewat sedikit ya Bapak. Ditawar dulu deh. Kita mulai simakkan waktunya. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأهل البيت الكرام والصحابة وقرابة وذرية ثم إلى روح حسن البصري وسيد الجنيدي البغدادي وسيد عبد القادر الجيلاني وسيد كريم حسن المدني سيد الدرر حبيب علي بن حسين الحسن مولانا سيد محمد أرسل عبد البنجري عبد الصمد البلمدني على بالله ومولانا سيد محمد زيد بن عبد الغني المقرب يا جاسر السيد بجمع اللهم يتقشر بلدتنا إندونيسيا خصوصا كلمة تمر من بركاتهم وأسرارهم ونفحة في الدين والدنيا والآخرة ورضا الاستقامة تعالى الله ورسول حمد المالين ورحمة الرحمن وإلى كلنا لك صلاة الصالح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh berjamaah yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah khusus yang sama-sama kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah yang tidak disebutkan satu persatu serta para alim ulama. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan waktu kepada kita, kesempatan, kesehatan. Kemudian yang terpenting Allah masih berkenan menetapkan hidayahnya di hati kita sehingga kita dapat melaksanakan subuh berjamaah. Nah, selepas subuh kita isi dengan muzakarah, mengutawahi, mengkaji, mempelajari ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membicarakan perkara-perkara yang dihalalkan dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan subuh berjamaah ditambah niat menuntut ilmu agama, niat itikaf di dalam masjid. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita atau yang telah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan dosa jiran-jiran tetangga kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga kita semua, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah Masjid Jami Al-Mustafa di lingkungan Karangpati, semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan kembali sekedar tambahan di luar nyambung kitab kita dalam hitungan hari mungkin sekitar 10 hari lagi, 10 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Memasukinya ada masalah karena memang bulan berputar, hari berputar pasti kita ketemu. Tapi yang dijaga dari hadis Nabi, Rasulullah mengatakan barang siapa ketemu bulan tanggal 1 Ramadan, bulan awal Ramadan, tapi dosa kita belum diampuni, maka termasuk golongan orang yang celaka.
Sekali lagi perhatikan, masih ada waktu. Bulan ini bulan Rajab, bulan salawat, perbanyak istighfar. Rasulullah mengatakan jika ketemu tanggal 1 Ramadan dosa kita belum diampuni, maka kita termasuk golongan orang yang celaka. Itu yang pertama. Masih ada waktu, sama-sama kita bertobat kepada Allah. Walaupun mencapai tobat nasuha sangat-sangat sulit, dan kitab Syarah Miftahul Daratus ada rasanya kadang mungkin di zaman kita ini mampu predikat tobat nasuha itu sangat sulit, karena ada 14 syarat dari kitab baru bisa disebut tobat dan nasuha. Tapi berusaha kita menuju ke arah situ. Ini adalah tanggal 1 Ramadan, bila ketemu dosa kita belum diampuni, kita termasuk golongan orang yang celaka. Satu. Yang kedua, jika sampai tanggal 1 awal Ramadan, perhatikan awal Ramadan, perhatikan baik-baik. Allah memandang Ramadan, puasa kita di awal Ramadan. Jika tanggal 1 Ramadan itu kita berbuat mukhalafah, bersalahan dalam hukum syariat, selama bulan Ramadan Allah kadang memandang amal puasa kita dengan pandangan rahmat, tetapi Allah memandang puasa kita dengan kebencian dan kemurkaan. Artinya bulan Ramadan itu di awal diperhatikan baik-baik, dijaga baik-baik, jangan sampai menggawi sesuatu yang bersalahan dalam hukum syariat, memandang yang haram, mendengar yang haram, bergibah, berdusta dan lain-lain, dijaga baik-baik. Karena kalau di tanggal 1 demikian gagal, maka selama sebulan Ramadan Allah memandang puasa kita dengan kemurkaan, sia-sia kita puasa. Makanya banyak hadis Nabi, orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar, capek, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Karena kedudukan puasa ada paham, Allah itu memandang dengan pandangan rahmat pada tanggal 1 Ramadan, baik yang di awal seterusnya dipandang Allah dengan pandangan rahmat. Gagal di hari pertama, hancur semua. Alhamdulillah, ibu-ibu paham? Nah, jadi tanggal 1 itu baik-baik sudah banyak di masjid, di tikap, di rumah, bacaan apa yang sunnah. Karena amalan yang paling mustajab di bulan Ramadan itu salah satunya selain qiraatul Quran adalah memperbanyak ibadah sunnah. Mudah-mudahan kita ketemu bulan Ramadan ini bukan seperti yang pernah kita lalui bulan-bulan Ramadan yang terdahulu, yang masih banyak kekurangan kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu. Hidup umur berkurang, ibadah semakin baik seperti itu. Umur bertambah, berkurang, ibadah masih rusak rugi kita. Puasa umur 60, berarti 60 tahun Anda potong 10 tahun, 9 tahun laki-laki nggak balik. Bibirnya 9 tahun, laki-laki 12 potong. Misalnya 50 tahun umur, misalnya 50 tahun berpuasa kita gagal terus, rugi kita loh. Jadi dibagi, itu yang sampaikan di luar kitab. Tanggal 1 dibaik-baiki, dijaga baik-baik. Allah mandang dan pandang rahmat. Bila gagal dia di awal 1 ini hancur dah puasa kita. Mudah-mudahan dimengerti, dipahami dan dijaga baik-baik sama-sama. Kita menyambung kita kolom. Kemarin Imam Al-Ghazali memberikan jalan kepada kita supaya ibadah itu bisa diterima Allah Subhanahu wa taala sampai yang ke berapa kemarin? 4 dah. Berapa? 4 lah. Masih ada yang mencatat, alhamdulillah. Bari yang ke-4 kalau. Nang arba'atun nang ke-4 tuh bawasilah dengan guru gitu kan. Jadi ibadah ini kalau tidak diterima, berwasilah dengan guru, belajar dengan guru. Bahkan di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan orang itu dapat pahala kalau ada bisi guru. Itu aja titik. Kalau ada belajar, tidak ada bisi guru, ibadah ditolak dan tidak diterima. Itu yang keempat, ada wasilah guru. Lah belajar kita dimanapun, kapanpun. Dan banyak riwayat orang yang meninggalkan majelis ilmu itu, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis hanya celaka orang itu. Walaupun minta maaf, sujudnya di sini luar biasa. Semalaman berdiri, siangnya puasa demi Allah dan Nabi, orang dalam keadaan celaka.
Kenapa? Yang meninggalkan daripada majelis ilmu. Utama ilmu, adab, beribadah. Ibadah nomor 3. Apa kira-kira? Kita nih ibadahnya berdahulu, adabnya kan ada, ilmunya kan ada, hanya dapat kerusakan dan kebinasaan ibadah tersebut. Ilmu, adab, ibadah. Kita ini terbalik, ibadah, adab, ilmu, rusak. Kita sembahyang ada ilmu rusak, kita bodoh ada sembahyang masih rusak. Jadi jangan malas untuk ilmu, kapanpun siapapun, jangan malas untuk ilmu. Karena kerugian luar biasa. 400 dosa, nomor 1 dosa yang paling besar untuk meninggalkan untuk ilmu. Bukan syirik, bukan membunuh, bukan berzina. Itu yang keempat. Yang kita sekarang masuk subuh ini yang kelima. Satu yang kelima dari Imam Ghazali. Syarat orang yang beribadah bisa diterima itu ketika dia beribadah. Dari Imam Ghazali kita mengiktikadkan bahwa guru akan menolong kita seperti itu. Diiktikadkan dalam arti gurulah yang membawa ibadah kita ke guru-guru sampai ke Rasulullah SAW. Guru saya langsung Allah akan sampai. Guru saya Rasulullah ada sampai wasilahnya pintu menuju hadrat Allah Nabi SAW. Pintu menuju Nabi itu Rasulullah itu guru yang mentarbiyah mendidik kita. Jangan harapnya langsung sampai. Kalau makin belajar makin jauh itu ada kitab. Orang yang meninggalkan wasilah seperti ini Allah langsung tanpa Rasulullah karena pintunya sudah disebutkan jelas. Menuju hadrat Allah pintunya Nabi, menuju hadrat Nabi pintunya para ulama yang mentarbiyah kita. Nah wasilahnya yang tinggalkan ada sebuah kitab ulun baca, maka orang termasuk golongan orang yang mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dikira mentarbiyahkan Allah langsung Allah terbalik mereka. Tak akan sampai kita Allah. Sudah bilang, jadi ketika kita beribadah apapun ditekatkan guru itu menolong ibadah kita, membantu. Kenapa? Dari sisi ilmu dibantu kita. Dulu kita sembahyang banyak yang ada paham, minta maaf, yang misalnya langsung antara kopiah sembahyang setelah belajar kopiah. Dulu sembahyang itu banyak, apa tuh lah, yang jingkrak tuh, berselawar, baguslah. Kalau dalam kitab Syarah Fathul Badriyah, pakaian itu ada dua, ada syar'i, ada adat. Kalau orang Pakistan, orang Afghanistan, pakaian jingkrak itu memang adatnya. Di Samarinda ada cocok. Jadi dipahami ya, paham lah. Pakaian itu, kalau orang pakaian itu ada dua, ada adat, ada syar'i. Jangan, ini syar'i masuk adat. Balik namun pasukan ada pesawat tidak apa-apa ya. Orang Pakistan sembahyang pakai jingkrak memang adatnya itu biasa. Nah, kita salah di situ. Adatnya kurang. Karena ibadah itu banyak ditolak karena meninggalkan adab seperti itu. Pemakaian baik-baik Quran sudah menyuruh dalam kitab Asrar-Rasul itu pakailah ya Allah pakaian dalam sembahyang, bukan pakaian adat. Paham kira-kira? Nah, siapa lagi yang mandi? Pakaian dalam sembahyang, bukan pakaian adat. Pakaian adat itu boleh dipindah baju Ronaldo sini, pakai. Boleh Allah. Penting dalam fikih itu hukumnya sah menutup aurat, tidak ada masalah. Bahkan dalam kitab Shalatul Mustaqim betulan jam sekalipun sah sembahyang, asal dalam keadaan gelap gulita. Coba perhatikan ulama-ulama kita orang besar-besar tuh. Sembahyang dalam pakaian sembarangan. Dia datang sini Habib, di masjid, ada di sini besar panjang. Nah, contoh namanya kita. Walaupun dalam fikih itu ada tupaili. Orang yang tupaili itu menyerupakan pakaian ulama, tapi seorang bukan ulama haram untuknya. Tapi kita pandu sunnahnya dulu seperti itu. Kita menyesuaikan pakaian, bukan adat yang dipakai dalam sembahyang seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa berubah. Nah, yang ketiga, berwasilah kita tolong kepada guru. Yang keenam kata Imam Ghazali ibadah bisa diterima tuh
Nah kalau beribadah pasti jelas itu hati kita duduk beribadah itu tampaknya dulu suci, baik tampaknya. Kayak dulu sini, orang mungkin ada najis. Nah di dalam fikih itu, yang sangkutnya kita bukan najis secara zahir lah, najis ma'nawi. Itu yang banyak sangkut kita, yang menggugurkan ibadah itu. Kenapa? Dalam kitab Risalatul Muawanah, salah satunya dari Rasulullah mengatakan jika dia menukar pakaian seharga 10 dirham, ada 1 dirham yang haram. Kemudian dia pakai terus pakaian itu beribadah, maka ibadah tadi ditolak. Nah ini menunjukkan ada yang mengganjal ibadah diterima Allah baik secara zahir, apalagi secara batinnya. Nah hendak diterima ibadah tadi suci dulu, secara zahir tempatnya bagus, pakaian dia bagus, batinnya juga cara mengolah itu tadi namanya apa? Dan sembahyang apa itu? Bakar dada, salah disembahyang, ada satu lagi. Tukar baju, junub ke toko, terima kasih, dibawa sembahyang, karena kalau jual belinya nantinya sah-sahnya jual beli ada ijab. Menunjukkan ibadah itu kan paham biar mulut dapatkan dalam kitab ibadah Allah bisa menerima kayak mana? Nah, saking sulitnya dikerucutkan itu sulit ibadah diterima. Orang jahil bahasanya orang tamak, orang bodoh, orang alim yang paham ilmu kalau habis sembahyang, contohnya habis sembahyang karena sembahyang kita habis sembahyang beda perasaannya. Orang yang kita termasuk orang yang paling jahil itu kalau sembahyang sudah rasa puas dah, rasa syukur. Kenapa sudah menggawi? Kita orang jahil. Tapi orang alim kalau sudah melaksanakan ibadah apa? Hauknya, takutnya kepada Allah bersangkutan buat takut kalau ibadah ditolak karena kekurangan syarat seperti itu. Jadi sekali lagi ketika kita beribadah itu Allah akan menerima ibadah kita tuh tempatnya baik suci, bersih, suci. Dan pakaskan kami cucu yang balas saja dah. Nah, itu. Kayak cacat, tolong di masjid bukan tugas bertugas saja membersihkan salah satu dari dosa 400 macam dosa itu yang membiarkan najis yang ada di dalam masjid, sedangkan dia melihat tapi enggan membuang. Akan ada jam tugas kan? Ada kaumnya bahasanya minta maaf, dibiarkan kayak cacat dosanya. Nah, supaya dia menghindari najis dan sama. Ada najis secara isi, ada najis secara maknawi. Yang banyak digawe kita dalam maknawinya banyak. Pakaian masih sembarangan ibadah pada malam itu. Jadi dipelihara baik-baik lah, dijaga baik-baik ketika beribadah itu. Yakinkan bahwa dia nampak suci sudah, kemudian batinnya pun bersuci itu seperti itu. Itu nampak suci. Yang berapa tadi? Tempat pakaian tadi adalah pakaian basun semua suci bersih dari najis. Nah, kemudian jelas sudah batinnya baik juga, cara mendapatkan kayak apa gitu. Nah yang ini yang paling penting, ibadah itu bisa memberi masuk ke dalam hati dia. Perlu minta maaf ini jangan disampaikan orang. Jadi kalau ibadah itu biar bersalawat, biar berzikir, paham? Biar membaca Quran hanya keluar dari mulut tetapi tidak akan menyentuh hati kita. Dalam kitab Tajul Arus 2, jika biar mengerjakan ibadah sunnah dengan sempurna, 1, takarub Allah, dekat kepada Allah. 2, hati biar bersih. Tapi kita makin jauh dari Allah. Walaupun hampir bersama lama saja, makin jauh. Hati kita mau bersih. Nah yang ketujuh ini dari Imam Ghazali untuk supaya teman paham di mana perlu perhatikan baik-baik. Ini nama mempengaruhi ibadah kita supaya bisa dekat kepada Allah, bisa bersih hati. Perhatikan. Jadi kalau pian duduk sembarang doa cuma tangan, perhatikan tangan dua dulu. Ini yang membawa ibadah bisa masuk ke hati pian. Apapun yang pian amalkan, tangan kanan, tangan kiri. Letakkan di fungsinya masing-masing di sini. Tangan kanan di paha, tangan kiri di paha kiri. Mengaji biar tangan kiri masuk hati. Subhanallah, subhanallah. Biasanya kita banyak yang keliru masih. Ini
sebagian dari kitab yaitu sedikit. Subhanallah. Ayolah, kelihatan dulu lah. Tangan kita banyak di sini lah, banyak di sini. Jadi dari Imam Ghazali itu tangan kanan memegang misal tasbih di sini, tangan kiri letakkan di sini. Ini yang bisa membersihkan, bisa dekat pada Allah. Tangan kiri di sini, subhanallah dah, subhanallah dah. Ada masuk hati di banyak itu. Kerusakan kita di situ. Bukan rusak, ada sempurna. Ulangi, tangan kanan, tangan kiri. Subhanallah, subhanallah. Keluar, masuk hati. Tapi kalau kayak di sini, tak bersih hatinya. Makanya dari Imam Ghazali, kalau biar berzikir, dalam bisa membersihkan hati itu, ini nama unyang nih zikirnya. Tangan dan menempatkan di sini. Apapun ibadah biar bisa bersih hati selama 30 tahun. Umur sudah 60, 90 baru bersih. Bukan dalam kitab Hajjul Abidin. Allah memandang bukan memandang amal biar. Berapa banyak amal biar. Allah kan memandang rupa biar, yang Allah pandang hati. Tapi udah bersih. 10 tahun ya, udah tak bersih hati biar. Sudah ibu-ibu, tangan kanan paha, tangan kiri subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngaji Yasin wal Quran al Hakim. Kalau membalik silahkan, tidak ada masalah. Oh guru aku megang, bagus saja, tidak ada masalah. Jangan ingat dalam kitab nasihat Kalbi, jangan memegang Yasin dengan tangan kiri, karena kiri disebahkan dipanggil di akhirat kelak. Haji Maslan, kebiasaan tangan kiri, ambil amal dengan tangan kiri. Sekali lagi, usahakan tangan kanan. Dan jangan meletakkan Quran di lantai. Jangan meletakkan Quran di piring. Haram konten. Karena duduknya biar lebih harus tinggi Quran daripada lutut dia. Paham ibu-ibu? Kalau setiap hari keliling ibu-ibu selawatan hampir rusak. Makanya Quran itu akan melakukan sampai hari kiamat gara-gara membaca Quran meletakkan di lantai tadi. Understand? Sebisa bahasa Inggris sedikit karena dikubur bahasa Inggris kan? Adakah bahasa dikubur bahasa Inggris? Adalah dikubur itu biar ditanya satu dengan bahasa Suryani, bahasa Kinti, bahasa Ibrani dengan 4 bahasa terakhir bahasa Arab. Mulai dikubur tuh bahasa Suryani, Mihalin, Amibin, Laukin, Yudin, apa jawaban biar diganti lagi malaikat Ibrani, Kinti, baru bahasa Arab. Ada nanti juga bahasa Arab, sepakat ulama ditambah ulama takhir dengan bahasa keseharian kita. Orang Jawa, bahasa Jawa malaikat izin sopo. Itu Banjar orang Kalwa aja, Kalwa aja malaikatnya ada. Itu udah jadi kitab cuma tambahan orang ini supaya menghidupkan pengajian. Paham sudah Bu? Oke. Nah, makanya belajar ya Bang, ngaji Quran dibaca-baca, jangan Quran dibaca waktu Ramadan aja. Itu kan akhir anak ketiga, anak rumus sudah bulan, anak habis sudah bulan baru ngaji tadarusan di masjid. Paham gara-gara lah orang banyak anak sekali sampai waktu. Ini setahun ini baru 2 sudah habis. Biar bakal pindah jam, pindah putar pulang ke jam 5. Lanjut kira, lanjut nada 7 lah. Di tangan di sini bola. Nantilah apapun ibadah yang senang tadi awal ibadah di sini bisa bersih hati, bisa dekat pada Allah. Amin kayak gitu dong. Apalagi banyak berdoa, jangan masyarakat yang keliru berdoa. Jangan jadi umpati paham ini. Nah berdoa, orang berdoa imam angkat tangan ada dalilnya dulu, bukan dalam kitab Rasulullah setiap kali berdoa angkat tangan. Bila berdoa imam berdoa sini. Tuhan tahu aja. Tuhan tuh tahu ya terus dia tidak angkat tangannya. Angkat tangan angkat. Bahkan Rasulullah itu sampai kelihatan ketiak sini putih. Nabi meminta
berdoa. Kompak gimana? Kira-kira angkat tangan Pak, Bu, ingat angkat tangan Pak. Dalam kitab Dalatul Nasihat, kalau Nabi sampai hitam putih. Kecuali doa yang satu disunahkan melihat ke langit, yang lainnya yang disunahkan ke langit. Ketika habis wudhu, langit mata. Lah, itu caranya. Masih nanti orang temukan dalam kitab. Tapi kalau doa di luar sesudah wudhu, sunnah. Kalau habis wudhu, itu bedanya. Cuma satu, disunahkan melihat ke langit itu ketika habis berwudhu. Lain. Lanjut dulu. Yang ketujuh, kalau menghantarkan kedua tangan di paha masing-masing. Nah, kalau ibadah kayak di masjid ini sesuainya. Ibadah apa itu bagus, ya. Nah, memakai apa nih? Lupa, sunnah. Itu disunahkan jadi model lebih mudah. Membubuhkan bau-bauan itu. Ada kitab belajar Fathus Samad, kitab Husnul Rasul. Setiap ibadah dipakai sunnah. Lupa, paham? Lupa. Assalamualaikum ya Allah min ala qalbi litakuna minal munzarin. Itu di Quran. Jadi kalau pengajian kenapa lupa? Sunnah. Coba biar berjalan ke rumah orang soleh itu lupa itu karena ibadahnya 24 jam. Belum ketarik itu 5 kali ke wadah ke Umar. Orangnya tidak lupa menyala terus. Jadi dan sininya. Apalagi ibadah. Kita kalau nggak siap itu adalah lupa. Memang sunnah. Berudah pakai lupa sunnah. Apapun ibadah yang sunnah. Satu aja jangan lupa nang warna habang tuh. Ini panjang loh, habang tuh. Itu yang datang lain. Apa ya? Ya tentu karena habang tuh di panjang loh. Itu udah subuh nah lewat situ. Nah kayaknya berdoa nah. Ya. Itu datang lain itu. Apa saudara? Cari lupa sunnah. Jadi lupa. Coba perhatikan di mana malah jadi sekumpul. Nah, dulu dia orang Arab itu kan lupa. Biar ada pernah tinggal di Arab. Di Mekah itu orang-orang Arab mengharumkan Baitullah itu lupanya kayak drum tuh namanya. Nah, dia pikul dilupain Baitullah itu. Kepada siapa? Kepada dilarang. Basisnya pusatnya Wahabi itu di Mekah. Selain daripada India, Pakistan, mendupai lupa. Kenapa pada salah? Jadi sebenarnya, nah kalau pengen ibadah tuh, kalau ada di rumah, kalau berbiji-biji itu kan udah orang nyalakan. Baca Yasin, selain harum, ada wasilah-wasilah tertentu lupa itu. Saudara, jadi berusaha pakai lupa, pakai segala sunnah, mati lupanya nih. Bagus ini lupanya. Kalau orang ditarik itu kan lupanya kan ada kayaknya lagi buka yang tak jalan. Itu ya. Kita sunnah kan pakai lupa, pakai seling dan habang saja gue yang panjang. Itu yang datang gundul ke rumah dia. Apa yang kau hadaki? Ada bertanya dulu tentang ini sebagian. Jom terlalah. Sudah, lanjut nggak ada lanjut. Kalau waktu mepet dulu. Nah, lupa pakai lupa sunnah lupa. Yang ke-9 watisat. Nah, kalau biar ibadah bisa diterima masuk adab nih. Pakaian biar itu selain halal, thayyibah, baik juga. Sembahyang contohnya berbaik-baik pakaian. Mau disambar tidak apa-apa lah. Ada apa-apa lah. Ada apa-apa lah. Kalau ini kan tidak bisa menjadikan hukum. Di mana kalau ini sih tidak apa-apa lah. Aman karena diri kita perbaiki gitu loh. Paham lah. Baiki sembahyanglah, dibaiki. Menghadap Tuhan kita. Ada apa-apa lah. Kalau hukum begitu yang penting menutup aurat sah.
sudah itu garis bawahi. Entah pian paus utang sah, tapi pian ke masjid paus utang diusir lah kira-kira. Kalau lah kada ada masalah, kalau lah kada ulun kada pernah menyinggung si hukum. Dalam kitab Sarah Al-Jawahir dan Hadrul tolong diperhatikan pakaian, khususnya sembahyang tolong yang penting sah dulu cuma ada dengan orang. Usahakan minta maaf kalau sembahyang, usahakanlah tangannya tangan, bajunya tangan sah bikin sah, ada masalah kan? Tapi dalam kitab ada kitabnya, orang yang terpedek dan panjang pahala berbeda diberi. Kalau bahasa pukulan kitab itu suul adat yang hilang, sah orang pikir itu aja. Yang dibahas sah, cuma ada yang murah. Apalagi sembahyang ada kopiah. Jangan ada kopiah. Orang yang masuk masjid nolak kopiah berapa orang? Nang kada kopiah sembahyang. Banyak orang mau kopiah mau. Yang pentingnya rambut kada tutup bujur. Yang penting rambut kada kena dahi bujur jadi salah. Cuma dalam kitab 1 Fathul Bari, 2 dalam kitab Sarah palingan sebiji itu ada udah firman itu Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kepala orang ini diganti kepala anjing. Orang kan mau menyampaikan terlalu keras, bukan terlalu keras agama tuh, supaya kita ini bisa berubah itu. Dalam kopiah supaya Allah itu kopiah ini perhiasan orang beriman. Coba belajar kita kopiah. Ada guru sini, datang ajar sini. Masuk WC sudah pakai WC tempatnya nanti saja disuruh pakai kopiah. Apa masuk tempat yang paling dimuliakan Allah, masjid. Kalau pakai kopiah, makanya dalam kitab itu kepala orang ini ganti kepala anjing. Yang perempat kalau kopiah sah, kopiah ini sah. Tapi biar sembahyang, dia tidak tenang. Bukan udin lagi, bukan siwati lagi, bahasa atau keliru kita memahami. Tahu kan? 2 kamu ini tempat yang paling mulia masjid, tempat yang paling dipandang Allah majelis. Di masjid itu ada mulia dan belajar ilmu, dua-duanya tidak berkah. Mobil habis salam hilang, kan dipandang Allah. Banyak saudara kita yang habis Islam, assalamualaikum, duduk hilang. Dari sudah balap 5 sini tapi kan dipandang Allah. Karena paham menempatkan ilmu, adab, ibadah. Kita kan mengandalkan ibadah, udah paham. Lagi perhatikan hidup dari Imam Ghazali, jangan jauh dari ulama. Imam Hasan Al-Basri mengatakan kalau dia jauh dari ilmu, dari ulama, ulun minta maaf. Ini pendapat Imam Hasan Al-Basri dalam kitab Khulasatul Manaqib al-Awliya. Hidup kita seperti binatang. Tidak tahu lagi nang batal kita, tidak tahu lagi nang haram. Dan kita paham ini karena ulama ibu-ibu nih, karena ada ulama haram dalam kitab Sahih Tarmudzi baju warna kuning. Siapa mana ulama lo? Karena kita belajar terhindar. Coba biar kita belajar, masih banyak kehidupan kita dengan haram kita pakai kita terus. Allah menerima ibadah. Tapi nang kuning apa yo? Sampai kamu nang warna itu lahir loh.
baru sedikit satu lagi tabel apa? Ada berapa? 6 tadi itu berapa? Oh 9 lah. Nah pakaian diperbaiki, pakaian yang ibu-ibu ini yang sudah menyambal buat campur dilepas baru yang dilepas. Pakaian biar tuh baik sesuai syariat halal itu tuh. Makanya pakaian itu ada dua, ada syar'i, ada adat. Nang cingkrang itu adat di Indonesia bukan syar'i. Udah keliling mesin-mesin tuh ada beban itu akul pator belikan banyak keluar pasti kan ada akul pator ya. Udah pernah menyinggung. Nah berarti benar. Tetapi kita tuh katok lah. Katok itu sebenarnya cocok lah kan. Pernah ada wali kota pekatok itu baru masuk di gardu. Ya siapa WP beli gitu kan. Kamu sudah belah? Nah kata ibu-ibu baik-baik pakaian belah, apalagi nak menutup aurat yang sampai dibuka sekali lagi. Tolong berat siksanya orang yang membuka aurat Allah Rabbi dan kita belum tentang sehelai rambut bibi itu terbuka 10.000 malaikat untuk ini ke masjid rajin, ke majlis taklim rajin, masa satu di rumah masih membuka aurat. Itu namanya tuh apa dalam kitab tuh mujaharin. Boleh kita perhatikan baik terakhir sampai habis kitab. Ada dosa yang kali diampuni Allah lagi. Ada dosa yang pintu tobat ditutup Allah selama-lamanya dia. Paham? Biar supaya 1000 rakaat tobat dia terima lagi. Dalam fikih itu namanya mujaharin. Jangan sampaikan orang. Kalau lu sampaikan kita singgung, alhamdulillah berubah hidup. Mujaharin itu pintu tobat ditutup selama-lamanya. Dalam fikih mujaharin itu melakukan dosa berulang-ulang sedangkan dia sudah tahu dosa. Itu laki-laki celana pendek, aurat tidak kelihatan, masih celana pendek, bertobat nggak biar nanti terima lagi. Bibi ini masih lama kerudung keluar rumah, kemana? Udah rambut. Itu mujaharin. Mujaharin ini dalam fikih pintu tobat ditutup selama-lamanya. Kenapa? Melakukan dosa berulang-ulang. Adalah laki-laki olahraga biar sehat, tapi nggak butuh. Itu. Apalagi bibi ini, apa tuh di akhir zaman Nabi sampai karena masanya bibi itu bertelanjang di jalan raya. Perempuan ini kata Nabi jangan masuk surga, mencium surga, jangan surga itu akan masuk tercium 500 tahun lagi kan masuk sudah mencium surga. Sahabat bertanya bagaimana bertelanjang itu ya Rasulullah, dan Nabi perempuan itu pakaian sangat ketat walaupun dia menutup aurat berjalan kemudian ke stadion minggu berjilbab baju ketat ininya sampai kelihatan rok selawat training ini bibi jangan masuk surga mencium surga jangan laki bisi laki membiarkan maka dayus bibi laki pun jangankan masuk surga mencium surga jangan. Begitu ada dua, ada dayus, ada nuyus. Dua golongan aja lagi yang termasuk surga, mencari surga aja ada. Laki menyuruh sembahyang, ada mau. Laki menyuruh untuk ilmu, ada mau. Berarti dia nuyus. Bibi ini yang termasuk surga. Tapi yang banyak itu, makanya dosa 400 macam. Dosa yang urutan yang ketiga yang besar itu syirik. Meninggalkan menuntut ilmu, syirik. Yang ketiga, seorang laki-laki membiarkan kebodohan, kejahilan, kerusakan di rumah tangganya. Bini dia membuka orang, itu namanya yang dosa yang terbesar. Nomor 3 urutannya, seorang laki-laki yang membiarkan kemaksiatan terhadap ahli keluarganya. Dia nongkrong kami sih kan, 5 waktu, bini membuka orang di rumah. Yang terdahulu masuk neraka daripada orang menyembah berhala. Itu bukan dalam kitab 100 tahun dahulu. Dan tanggung jawabnya berat kan. Mungkin itu aja sampaikanlah kalau waktu sedikit aja ada apa. Mudah-mudahan bisa diperbaiki hidup kita dengan ilmu. Hanya satu hadis Nabi, Allah menghidupkan dunia dengan turun hujan, Allah menghidupkan hati kita dengan ilmu. Perbaiki ibadah kita,
Jangan pakai ilmu sangka apa sahandak. Mau yang sahandak. Yang penting kan menutup orang karena mau itu ibadah. Belajar baik-baik, perbaiki, mudah-mudahan walaupun sebentar ada perubahan dalam hidup. Nanti tangan letakkan. Kakinya nggak tahan, lurus kakinya nggak tahan. Oh bebas, ibadah tuh fleksibel, ibadah tuh kan dilakukan dari paksaan. Biarkan nggak bisa berlipat, munjurkan badan. Udah merasa kalau di masjid orang tuh sembahyang munjur, kakinya ke kiblat, duduk kayak ini. Aja lu kenapa pulang itu sekali gopen sini? Ada masalah. Agama ini sebetulnya asal kita belajar mengerti ilmunya. Banyak orang itu kenapa? Contoh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un mesti diungkap. Paham? Rukun kematian dibagi 300 rukun kematian anggota. Yang sembahyang berapa? Hah? Yang lain mana? Hanya sekadar 4 rukun kematian, tapi ilmunya nggak datang. Allah Akbar. Apa yang baca? Cuma ilmu 4 tuh. Nah kita juga, aku kenapa sembahyang berdiri? Karena ilmu berduduk. Kalau sudah garing, kenapa kita sembahyang aku garing? Oke, tanya, kayak makan apa? Makan soto, ada garing itu. Itu kalau ilmu nama kalian percaya ya, kalau ilmu mudah gitu, asal menuntut ilmu. Dan nanti terakhir sempat jangan menuntut ilmu itu lebih daripada 3 hari. Perhatikan, sini tiap hari kalau majelis jaga diri. Paham? Jangan lebih dari 3 hari. Bila lebih dari 3 hari kita duduk di majelis ilmu, hatinya ditutup. Ada seorang ulama bertanya kepada gurunya, wahai gurunya, wahai syekh, kalau kami kada makan 3 hari, apakah mati? Mati aja. Begitu juga hati kita. Jika lebih dari 3 hari kita duduk majelis ilmu, hati dia akan khatamallahu ala qulubihim wa ala syarihim wa ala absyarihim. Ujungnya apa? Ajab dan salah penting. Penuntut ilmu 1000 sekali disiksa Allah di akhirat. Yang kurang 3 itu baik atau jalan kita. Hari ini untuk ilmu besok silahkan yang kada. Karena sebelum angka 4 hari duduk sudah di majlis, cari majlis ilmu supaya bisa hidup bisa selamat. Itu dia Allah SWT. Kalau ini saya